Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khususan khassa li hadrati syekhina wa murabbi rahina Asy-Syaikh Abdul Karim Lirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Lirboyo, Syekh Mahrus Ali Lirboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Lirboyo, Syekh Irsyad Rusli Menduran Sebang Jakarta. Semana khususan khasuli hadati Syekh Farhan Jangkung Harjo, Ahmad Hasan Jangkung Harjo, Jimin Jangkung Harjo, Marso Putra Jangkung Harjo, Mbah Syekh Jangkung Harjo, Mbah Sarin Jangkung Harjo, Mbah Siti Mutia Jangkung Harjo. Anallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, segala puji mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya, lagi-lagi hanya karena rahmatnya, hanya karena taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa digerakkan hati kita untuk berkumpul, untuk bertemu, bermuajahah dalam majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliaulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat beliaulah kita bisa mengenal semua kebaikan, di mana berkat beliaulah kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam firman-Nya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak, yang mana artinya, bukankah telah aku lapangkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk contoh untuk kita semuanya. Allah berfirman, bukankah telah aku lapangkan hatimu wahai Muhammad. Kalau Nabi Musa beda ibu-ibu. Kalau Nabi Musa itu meminta kepada Allah, Rabbi shrah li sodri, wahai Tuhanku, lapangkanlah hatiku atau lapangkanlah dadaku. Tapi kalau Nabi Muhammad itu langsung diberikan kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditegaskan dalam surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah aku lapangkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Bagaimana bisa memiliki hati yang lapang ibu-ibu? Bagaimana bisa memiliki hati yang jembar ibu-ibu? Bahwasanya hati itu kalau kita nisbatkan jantung, jantung itu kan juga ada di dada. Jantung itu ibu-ibu secara fisik dia akan bersih ketika asupan-asupan makanan kita bersih.
Ketika makanan yang masuk dalam tubuh kita itu adalah makanan yang bersih, maka insya Allah jantung kita bersih. Kita nggak makan santan-santanan, kita nggak makan goreng-gorengan, kita tidak makan gula. Insya Allah jantung kita akan bersih, sehingga nafas kita pun juga menjadi lega. Kalau jantung kita tidak bersih, jantung kita tidak sehat, maka nafas kita pun menjadi sempit. Begitu pula hati kita, ibu-ibu. Hati kita itu kalau kita samakan dengan jantung, hati kita itu bisa lapang, hati kita itu bisa tenang kalau asupan-asupan yang masuk ke dalam hati kita itu adalah asupan-asupan yang baik. Kalau hati kita itu tidak diberikan beban-beban yang terlalu berat, maka insya Allah hati kita akan bisa lapang. Kenapa kebanyakan hati-hati itu tidak lapang? Kenapa kebanyakan hati orang-orang itu tidak lega? Karena terlalu banyak beban-beban hati, karena terlalu banyak permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak dipaksakan oleh orang tersebut. Saya kasih contoh, Bu, kalau yang namanya petani, kalau ibu-ibu tahu petani itu mengusahakan supaya tanaman padinya itu tumbuh kemudian sampai panen. Paling tidak dia itu hanya melakukan satu pencangkulan tanah. Tanahnya dicangkul, dibalik atau ditraktor. Kemudian dia menanam bibitnya. Setelah ditanam bibitnya, kemudian dia rawat. Rumput-rumputnya jangan sampai lebih tinggi daripada padi. Kemudian pengairannya dia jaga, jangan sampai tanaman padinya kering. Kemudian dia kasih pupuk supaya tanaman padinya itu sehat. Hanya sebatas 5 langkah ini yang dilakukan oleh petani. Akan tetapi apakah 5 hal ini bisa menentukan dan memastikan padi tersebut akan panen? Belum tentu. 5 hal ini hanyalah ikhtiar, hanyalah usaha yang dilakukan oleh petani untuk supaya padinya itu insya Allah bisa panen. Urusan masalah menumbuhkan padi, urusan masalah yang ngecat daunnya padi menjadi hijau, kemudian ketika mendekati panen menjadi kuning, urusan masalah mengeluarkan biji beras dari tanaman padi, urusan masalah melengkungkan padi tersebut ketika sudah masanya panen, itu bukan urusan petani. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Petani cabai pun juga seperti itu. Setelah melakukan berbagai usaha, berbagai ikhtiar yang telah dilakukan, yang seharusnya dilakukan untuk tanaman cabai, maka urusan masalah menumbuhkan cabainya itu, urusan masalah yang ngecat itu cabai dari kuning, dari hijau sampai merah, kemudian sampai masa panen, semuanya bukan urusan petani, tapi urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita bisa ambil pelajaran bahwasanya manusia itu memiliki urusannya sendiri-sendiri dan berbeda dengan urusannya Allah. Urusannya manusia itu hanyalah berikhtiar, hanyalah berusaha. Masalah hasil itu bukan urusan manusia, dan manusia tidak selayaknya untuk memaksakan hasil tersebut. Petani kalau udah selesai berusaha, berikhtiar, dia nggak bisa memaksakan padinya tumbuh. Kalau padinya nggak tumbuh, kalau padinya nggak panen, petani nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ya karena itu bukan urusannya petani. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun juga begitu, ibu-ibu.
Kalau petani itu semisal memaksakan kehendaknya, udah dimodalin pupuk banyak, udah dimodalin pengairan, udah dikerjain, diusahain sedemikian rupa, kok dia memaksakan supaya padinya tumbuh. Semisal padinya itu nggak bisa panen, dia memaksakan supaya panen, difikir terus menerus, maka dia akan menjadi gila, ibu-ibu. Dia akan menjadi stres, dia akan menjadi depresi. Kenapa? Karena dia memikirkan sesuatu yang bukan urusannya. Dia mengusahakan memaksa sesuatu yang bukan dalam kapasitas seorang manusia. Lah kita juga seperti itu, ibu-ibu. Hati kita juga sama seperti itu. Hati kita ini akan terasa sempit. Hati kita akan merasa stres. Hati kita akan merasa bebannya berat sama sekali ketika kita memikirkan sesuatu yang bukan dalam ranah manusia. Kita memikirkan urusan yang bukan urusan manusia. Kita berusaha memikirkan urusan yang seharusnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berikhtiar, kita kerja, pergi pagi, pulang sore. Kita udah berusaha kerja, kita udah berusaha mendidik anak, kita udah berusaha, semua usaha-usaha yang kita lakukan untuk menuju keinginan yang kita capai. Kalau seumpama Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak kita inginkan, Allah mentakdirkan sesuatu yang berlawanan dengan usaha-usaha kita, kalau kita memaksakan hal itu harus tetap terjadi, maka itulah yang membuat kita stres. Itulah yang membuat hati kita tidak lapang. Itulah yang membuat kita itu terus mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana, ibu-ibu. Allah memerintahkan supaya kita sebagai manusia untuk mengurusi apa-apa yang menjadi urusan kita. Apa itu urusan kita? Urusan kita, sholat kita diurusin. Gimana sholat kita? Udah genep 5 waktu atau belum? Kalau udah genep 5 waktu, udah jamaah belum? Kalau udah jamaah, udah khusyuk atau belum? Kalau udah khusyuk, sholat kita bagaimana? Kita pamer-pamerin ke orang lain apa tidak? Urusan zakat kita, gimana zakat kita? Kita kalau punya bisnis, kita kalau punya usaha, kita kalau punya kekayaan, udah kita zakati atau belum? Bagaimana puasa kita? Kita puasa Ramadannya bolong-bolong apa enggak? Kita puasanya selain puasa Ramadan ada puasa yang kita tambah lagi enggak? Kita puasa Senin Kemis enggak? Kita puasa Muharram atau tidak? Permasalahan sedekah, udah berapa uang yang kita sudah sedekahi? Kita hari ini sudah sedekah atau belum? Kita selama sebulan ini sudah berapa yang kita keluarin untuk sedekah? Itu urusan-urusan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjamin kalau seumpama urusan-urusan kita itu sudah kita urus, maka insya Allah urusan-urusan kita atau hasil-hasil atau takdir-takdir kita, ya Allah yang ngurusin. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah urusan-urusan yang Allah perintahkan. Jagalah apa kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, maka Allah akan menjaga semua kebutuhan kita. Allah akan menjaga semuanya keinginan kita selama kita sudah berikhtiar. Jadi jangan terlalu memaksakan sebuah kehendak. Jangan terlalu memaksakan sebuah keinginan. Semuanya disyukuri. Semuanya diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Udah kerja keras, udah kerja pontang-pantingan, ternyata hasilnya belum seberapa. Alhamdulillah. Udah nyuci baju segitu banyaknya, ternyata pas dijemur jatuh ke got, ya alhamdulillah. Udah berusaha ngebaikin tetangga disapa setiap ketemu, tetangga dikasih ini itu kalau kita punya lebih,
Tetangga udah dibaik-baikin, ternyata masih jahat sama kita. Alhamdulillah. Sedekah itu kita udah sedekah banyak, kita udah sedekah ini dan itu, ternyata masih diomongin sama orang lain. Ya alhamdulillah. Semua kita alhamdulillahin, semua kita syukurin. Kalau semua kita syukurin, maka insya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, insya Allah akan ditambah. Insya Allah akan ditambah. Maka apa yang kita dapatkan setiap hari, apa yang kita alami setiap hari, sebisa mungkin kita cari hikmahnya. Orang baik itu, ibu-ibu, bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain. Orang baik itu adalah orang yang membalas dengan baik terhadap orang yang telah jahat kepada dia. Lah, itu baru orang baik. Kalau orang yang membalas kebaikan dari orang lain, itu wajar, biasa. Yang namanya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau ada kejahatan yang dibalas dengan kebaikan, kita diomongin sana sini, kita digosipin sana sini, tapi kita tidak mengumpat sedikit kata pun, kita tidak membalas sedikit kata pun, justru malah kita berbuat baik kepada orang-orang yang gosipin kita, justru itulah tanda-tanda orang baik. Membalas kejahatan dengan kebaikan, itu adalah ciri-ciri orang yang baik. Lah, hati kita, ibu-ibu, kalau semua hal diurusin, kalau zaman dulu belum ada medsos, zaman dulu belum ada TV, mungkin yang diurusin sama orang-orang itu adalah ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin orang tua, ngurusin saudara. Masih lingkup itu saja. Cuman sekarang ketika sudah ada medsos, sudah ada televisi, yang diurusin siapa? Istri orang lain yang kita nggak kenal kita urusin. Istrinya artis, istrinya Raffi Ahmad diurusin. Nagita habis beli ini, habis beli itu. Istrinya ini habis cerai. Istrinya ini habis ini. Istrinya orang lain kita urusin. Bahkan bukan cuma yang di Indonesia, istrinya artis Korea itu loh kita urusin. Gara-gara kita nontonnya drakor. Jadi semakin banyak urusan kita, semakin banyak pikiran kita, di mana seharusnya pikiran kita, hati kita itu kita fokuskan terhadap urusan-urusan yang seharusnya kita urusi. Yang seharusnya kita fokuskan untuk memikirkan bagaimana ibadah kita, bagaimana nafkah anak-anak kita, bagaimana pendidikan anak-anak kita, bagaimana akhlak keluarga kita, bagaimana kita terhadap tetangga. Seharusnya itu yang kita fokuskan untuk kita urusi. Sehingga ketika kita terlalu mengurus banyak urusan orang lain, bahkan urusan orang-orang yang tidak kita kenal dan dia tidak kenal dengan kita, akhirnya apa? Kita kurang fokus terhadap ibadah. Kita kurang fokus terhadap anak gara-gara ngikutin perkembangan kabar dari artis-artis nasional. Kita kurang ngurusin suami kita gara-gara kita kebanyakan nyekrol YouTube. Kita nggak ngurusin tetangga kita yang sakit gara-gara kita fokus terhadap hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Maka ayo kita, kalau mau hati kita lapang, kurangi urusan kita di dalam hati, kurangi beban kita dalam hati. Cukup hal-hal yang memang benar-benar harus kita pikirkan, itu yang kita urusi, itu yang kita pikirkan. Memang benar-benar hati kita ini harus kita fokuskan terhadap urusan-urusan yang memang dalam ranah manusia, bukan ranah ketuhanan. Karena manusia itu apa? Yaitu tadi ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar dan berdoa. Manusia itu yang penting ikhtiar, berusaha untuk mendapatkan hasil, kemudian berdoa supaya hasilnya cepat sampai, kemudian dia bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, urusannya selesai. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya
Cukuplah kamu yang penting bertakwa, maka kamu bisa tidur dimanapun. Maksudnya apa? Manusia itu kalau sudah bertakwa kepada Allah, maka rahmat Allah akan turun. Kalau rahmat Allah akan turun, maka manusia itu udah aman sentosa. Dia nggak perlu mikir apapun, semuanya sudah Allah siapkan. Semuanya sudah Allah siapkan. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Tinggal kita itu syaratnya 1 berusaha, 2 berdoa, 3 bertakwa, selesai semuanya. 3 hal itu yang penting kita lakukan, hati kita itu nggak akan sempit. Hati kita itu nggak akan sempit. Hati kita akan lapang. Hati kita akan mudah untuk memaafkan. Hati kita itu akan mudah untuk fokus beribadah, fokus untuk memikirkan anak. Hati kita akan fokus terhadap ngurusin keluarga, ngurusin ibadah-ibadah kita. Itu kalau hati kita lapang. Makanya ayo mulai dari sekarang kita kurangin fokus kita kurangin pikiran kita terhadap sesuatu hal-hal yang bukan merupakan urusan kita. Kita harus fokus bagaimana kualitas keagamaan kita. Insya Allah mudah-mudahan berkah dari majelis ini, kita pulang dari sini hati kita semuanya lapang. Hati kita semuanya bisa fokus terhadap hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Insyirah tersebut Allah berfirman selanjutnya, setelah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan telah kami angkat bebanmu, alladzi anqadha zahrak, yakni beban yang telah membebani punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan akhirnya akan kami angkat dirimu, akan kami angkat derajatmu. Ibu-ibu harus ingat bahwasanya jangan pernah bermimpi bahwasanya ketika kita hidup di dunia maka kita bisa enak-enakan. Ketika kita hidup di dunia maka kita nggak punya beban. Terkadang manusia itu stres itu karena terlalu menginginkan gimana caranya saya bisa enak-enakan nggak kerja. Gimana caranya supaya saya bisa enak-enakan di rumah, duit ngalir sendiri, nggak ada masalah apapun. Tidak ada manusia yang seperti itu, ibu-ibu. Manusia ketika masih hidup di dunia, maka dia akan dituntut untuk terus bekerja. Dia akan dituntut untuk terus berpikir. Dia akan dituntut untuk terus menyelesaikan masalahnya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Ada Pak Ustadz, itu orang-orang kaya di sana, orang-orang yang sudah uangnya itu miliaran bahkan triliunan, dia cukup di rumah saja nggak ngapa-ngapain, tinggal duduk manis, uang tinggal ngalir buat dia. Masalah itu bukan hanya masalah ekonomi, ibu-ibu. Orang-orang seperti itu pun hakul yakin pasti juga punya masalah. Entah masalah di keluarganya lah, entah masalah di kerjaannya lah, entah masalah dengan anak-anaknya lah. Bener kaya raya, akan tetapi ternyata memiliki istri yang tidak solihah. Akhirnya kepikiran, bener memang kaya raya, tapi ternyata anaknya memiliki akhlak yang tidak baik. Itu kan juga permasalahan. Belum masalah dengan orang tuanya, belum masalah dengan tetangganya. Ya kita tahunya dia nggak punya masalah karena kita melihat dohirnya saja. Dohirnya dia itu bahagia, dohirnya dia itu seolah-olah nggak punya masalah. Yang penting udah kaya raya, kemudian semuanya itu selesai. Tidak. Tetap setiap manusia pasti memiliki masalah, akan tetapi masalahnya itu ya tidak diceritakan kepada halayak umum. Makanya kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Kita mandang orang lain kok enak banget, nggak kayak kita. Orang lain tuh kaya banget, nggak kayak kita. Orang lain pun juga kadang memandang kita bisa saja, jadi orang miskin kok enak, jadi orang nggak terlalu kaya kok enak, nggak banyak yang diurusin.
Kayak saya kayak begini, oh perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, semuanya harus difikirin, semuanya mumet, banyak tanggungan. Enak ya, yang udah nikah, yang udah nikah udah bisa ini, udah bisa itu, kemana-mana diboncengin, gimana bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke situ. Sedangkan yang udah nikah kadang mikirnya enak ya belum punya istri, enak ya belum punya suami, masih bebas bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan kemana-mana. Ada yang lihat enak ya punya anak yang kayak begitu, gampang diatur, nurut dan begini dan begitu. Sementara yang punya anak kayak gitu juga ngelihat kita enak ya masih belum punya anak, belum ada tanggungan, belum ada tanggungan nafkah ini dan itu, bayar sekolah ini dan itu. Semuanya harus sawang sinawang. Kita harus melihat dari semua sisi. Dan kita tidak mungkin melihat sisi orang lain ke semuanya. Maka tidak perlu kita untuk tahu terhadap urusan orang lain. Cukup kita fokus terhadap diri kita saja. Tidak usah mengikuti hidup orang lain. Kita memiliki hidup sendiri yang harus kita fokuskan. Kita memiliki hidup sendiri yang harus kita pikirkan. Maka ketika ada kesulitan ibu-ibu, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ingatlah bahwasanya tidak semua manusia itu seumur hidupnya merasakan kesulitan, tidak ada. Ya kalau kita yang memandang ya mungkin ngeliatin orang kok susah dari lahir sampai meninggal, susah mulu hidupnya. Cuman kalau dia yang merasakan, yakin pasti ada bahagianya. Cuma kita nggak tahu. Kenapa? Karena rumusnya jelas, di samping kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak mungkin sulit semuanya, tidak mungkin mudah semuanya. Karena itu berpasangan ibu-ibu. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Cuma terkadang manusia itu nggak sadar. Sadarnya itu kalau cuma dikasih kesulitan sama Allah. Allah ngasih cobaan begini diingat mulu, dipikirin mulu. Kemudian sambat ngeluh kepada Allah. Ya Allah, cobaan saya terlalu besar. Ya Allah, kapan saya dapat rezeki nomplok? Ya Allah, kapan saya bisa bayar ini? Ya Allah, gimana ini, gimana itu, gimana ini, gimana itu. Itu diingat terus ketika mendapatkan kesusahan. Tapi ketika Allah kasih kebahagiaan, lupa sama Allah. Lupa bersyukur kepada Allah. Dia sudah tidak memikirkan apa-apa. Oh, saya ini bisa dapat uang sekian ya karena saya kerja keras. Oh, saya bisa dapat rezeki yang kayak gini ya karena saya itu bisa S1, saya bisa S2, saya bisa S3. Oh, saya bisa naik jabatan ini karena saya pintar ngelobi ini. Karena saya itu bisa ini, bisa itu, semuanya adalah kemampuan saya. Lah itu manusia. Ingat kepada Tuhannya ketika dia merasakan kesulitan, akan tapi lupa kepada Tuhannya ketika dia merasakan kebahagiaan. Maka ayo kita ingat terus itu ibu-ibu, bahwasanya baik ketika dalam keadaan sulit, baik ketika kita dalam keadaan mudah, dalam keadaan bahagia, ingatlah bahwasanya semuanya itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersyukur dalam keadaan mudah, kita harus bersabar dalam keadaan susah. Maka ayo kita rubah mindset kita, ayo kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Yang kita syukurin biasanya apa sih? Yang kita syukurin biasanya kalau dapat kerjaan yang mudah. Yang kita syukurin adalah biasanya apa sih? Kalau bisa mendapatkan perekonomian yang baik. Yang biasa kita syukurin apa sih? Biasanya kalau kita mendapatkan uang lebih dari suami. Biasanya itu yang kita syukurin.
Tapi pernahkah kita mensyukuri adanya mata kita yang Allah berikan mulai dari kecil sampai sekarang? Pernahkah kita mensyukuri bahwasanya hari ini nih loh, hari ini saya nggak sakit, sedangkan orang lain di sana banyak yang sakit hari ini. Pernahkah kita mensyukuri itu? Pernahkah kita mensyukuri, oh saya ini lagi sakit tapi alhamdulillah sakit saya tuh nggak seberapa. Banyak orang-orang sana, tetangga-tetangga saya ternyata sakitnya parah. Itu harus disyukuri. Banyak hal yang belum kita syukuri, ibu-ibu. Maka kalau seumpama belum ditambah-tambah oleh Allah, maka ayo kita list, kita data apa saja yang belum kita syukuri. Mata kita belum kita syukuri, pernafasan kita belum kita syukuri, kita punya 2 tangan yang lengkap tidak kita syukuri, kita punya kaki 2 yang masih bisa berjalan meskipun dalam keadaan sakit, tapi kita masih punya kaki, belum kita syukuri. Ayo kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Alhamdulillah, dengan kita mengadakan pengajian ini, kita mendapatkan syukur tersebut. Alhamdulillah kita mengadakan pengajian ini, alhamdulillah sama saja kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Cara mensyukuri mata itu adalah dengan melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dan pengajian ini kita melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Cara untuk mensyukuri mulut itu adalah dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah, dan alhamdulillah di pengajian ini mulut kita lantunkan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk berbicara hal-hal yang baik. Ini juga bentuk syukur kepada Allah. Kaki kita gunakan jalan ke pengajian, mulai dari rumah ke pengajian ini. Ini juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak di luaran sana yang punya kaki, yang punya mulut, yang punya mata, yang punya telinga. Semuanya anggota itu diberikan oleh Allah tapi belum disyukuri. Matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mulutnya digunakan untuk menggunjing orang lain. Mulutnya digunakan untuk menyakiti tetangganya. Mulutnya digunakan untuk mengatakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu berarti manusia tersebut belum bersyukur. Maka alhamdulillah dengan pengajian ini kita niatin, selain untuk beribadah kepada Allah, kita niatin untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan. Semua nikmat Allah yang telah Allah berikan. Ingat bahwasanya inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya di balik kesulitan, di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Maka jangan pernah berputus asa untuk berharap terus kepada Allah. Pasti Allah akan mengabulkan doa kita, baik dalam bentuk yang kita inginkan atau dalam bentuk lain yang sejatinya hal itu lebih kita butuhkan. Kita berdoa mudah-mudahan selalu Allah berikan kemudahan kepada kita. Allah berikan kesulitan tapi kita bisa bersabar. Kita berdoa mudah-mudahan ketika Allah kasih kesulitan, kita bisa ridho terhadap takdir yang telah Allah berikan. Kalau Allah memberikan kemudahan, kita berdoa mudah-mudahan kita tidak lupa bersyukur kepada Allah. Kita tidak lupa bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Mungkin bisa dilanjut untuk minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.